Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera.背景元気にしてますか？最近連絡しなくてごめん。僕はなんとかやってます。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい。近くにいると苛立つくせに遠くにいると寂しく感じ、あなたはそんな存在、どんな問題も身を削って解決。そして僕の知ってる誰よりも一番我慢強く立って、いつも真っ先に気にする自分じゃなく僕の体って、炊事洗濯掃除に育児余った時間さらに仕事し、一番低い場所にあるものしか求めなかったのあなたよ。当たり前すぎわからなかった、一人で暮らし初めてわかった、あなたの凄さ大変さ、それ思えば今日も僕頑張れた。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい。朝7時に起こしてと言ってあなた時間通り起こしてくれて、しかし理不尽な僕は寝ぼけながらに言う言葉はうるせえ。こんな繰り返しのルーティン、嫌な顔一つせずまた毎日起こしてくれた。どんな目覚ましより温かく正確だった。それでもある日学校もお休み行きたくないと言い、布団から一度も出
め立つ小さな体に小さな手白髪も混じり丸くなってしかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛感そしてますまた子供に先立たれるほど辛いことなんてこの世にないのだからたった1秒でもあなたより長く生きることこれだけは守るこれだけはあなたの子供でよかったあなたが僕の母でよかったいつまでも変わらないずっと変わらない僕はあなたの息を映したから小さな体に小さな手白髪も混じり丸くなってしかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたいくれぐれも無理のなさらないようにしてください。行こう、母さん。ずっと僕の母でいてずっと元気でいてあなたにはまだ仕事があるから僕の親孝行受け取る仕事がAssalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Baik, sambil menunggu yang lain bergabung, saya mau tes sound dulu. Apa suara saya cukup terdengar? Dikit lagi bro, kurang kedengeran dikit lagi. Oke, siap.
tes. Sudah cukup terdengar? Oke lah, better. Better ya. Baik, sambil kita menunggu yang lain bergabung, lebih baik kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:16. Dan kebetulan pembicara kita juga sudah hadir bersama kita di room ini. Baik, saya buka dulu acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, sobat Brotherhood Live Talk yang dirahmati Allah, insyaallah ya. Hari ini kita akan melanjutkan sesi sharing kita, sesi diskusi kita, sesi berbagi ilmu bersama beberapa pemateri dari kami. Dan mungkin di sesi sebelumnya beberapa atau didampingi oleh moderator yang luar biasa. Nah, kali ini saya mencoba untuk menemani, mendampingi, dan memfasilitasi rekan-rekan dan sobat-sobat Brotherhood Live Talk di sini. Izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Galih Nur Ardiansyah. Saya domisili di Kabupaten Bogor. Kebetulan saya di sini berprofesi sebagai konselor. Lebih tepatnya ke konselor siswa. Guidance counselor, guru BK gitu ya. Kalau istilah zaman dulunya tuh guru BK. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya diberikan kepercayaan oleh rekan-rekan saya yang luar biasa untuk menjadi atau untuk memfasilitasi sobat-sobat di sini mendengarkan dan berbagi ilmu, sharing juga gitu ya terkait topik dari sesi hari ini, sesi tentang Brotherhood Live Talks hari ini, yang tentunya temanya sangat tidak kalah menarik dari materi-materi sebelumnya. Nah, kebetulan hari ini akan dibawakan oleh rekan kami yang sudah melanglang buana juga ya. Kebetulan sudah banyak mengisi di berbagai macam acara gitu ya, dan juga sudah banyak berpengalaman juga tentunya di bidangnya gitu ya. Nah, di sini ada Kang Alif. Assalamualaikum Kang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, kabarnya bagaimana nih? Luar biasa, seru-seru. Luar biasa, seru. Ini di Bandung atau lagi di mana? Lagi di Bandung nih. Lagi di Bandung. Bandung apa kabarnya nih? Gimana? Masih aman gitu atau? Ya, Bandung mendingin sekarang. Alhamdulillah dingin. Tidak lebih dingin dari Pangalengan. Alhamdulillah. Ya di Bogor juga semi-semi dingin sih karena hujan setiap hari gitu ya. Tapi ya insya Allah kita harus tetap jaga kesehatan selalu ya, apalagi di era pandemi seperti ini kita mesti ekstra menjaga kesehatan kita. Baik, sedikit pengantar untuk materi kita hari ini, bahwa apa yang sudah kami sampaikan bahwa materi hari ini akan berkaitan dengan bagaimana kita berbicara masalah mimpi. Pasti setiap manusia itu memiliki mimpi ya, memiliki apa yang ingin diharapkan ke depannya. Nah, melalui sesi sharing ini diharapkan nanti teman-teman bisa mendapatkan hal baru, atau mungkin sudah mendapatkan dan kesempatan kali ini meningkatkan kembali atas apa yang sudah didapatkan sebelumnya gitu ya, tentang bagaimana kiat-kiat untuk mencapai mimpi dari masing-masing individu supaya nanti menjadi pribadi atau individu yang sukses gitu tentunya. Karena pastikan setiap orang memiliki mimpi untuk menjadi sukses ke depannya gitu ya. Kalau saya pikir
tidak ada orang yang bermimpi untuk menjadi tidak sukses ke depannya. Nah, sedikit saya ingin menyampaikan rules, mungkin ada sedikit rules tambahan ya dalam sesi kali ini, bahwa sifatnya untuk kali ini nanti akan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi sifatnya adalah tidak hanya kita mendengarkan penjelasan dari Kang Alif, tapi juga nanti akan ada beberapa exercise yang akan dilakukan oleh teman-teman supaya nanti apa yang disampaikan oleh Kang Alif bisa bisa ditransfer dengan baik dan bisa sampai ke teman-teman sekalian. Oleh karena itu, sebetulnya ini ya merupakan adab juga ya ketika kita sedang mendengarkan atau sedang berdiskusi atau mencari ilmu gitu ya. Mungkin nanti bisa dibantu untuk teman-teman berkenan untuk mengaktifkan videonya supaya nanti juga lebih jelas dan bagaimana Kang Alif nanti melihat exercise yang dilakukan, yang dibimbing, yang difasilitasi langsung oleh Kang Alif ini terkait bagaimana kiat-kiat untuk mencapai mimpi supaya menjadi individu dan pribadi yang sukses ke depannya. Baik, saya rasa pengantar dari saya cukup sekian, karena mungkin akan banyak materi dan nanti praktek-prakteknya cukup menarik dan wajib untuk diikuti supaya nanti hasilnya menjadi maksimal. Baik, jika seperti itu, saya langsung alihkan kepada Kang Alif untuk memulai sesinya. Silakan, Kang. Ya, baik. Terima kasih, Kang Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar ya suaranya ya? Terdengar. Oke, ya. Oke, karena ini kesempatan saya orangnya suka untuk interaktif. Saya suka kalau kolom chat banyak komenan, tiba-tiba bagaimana itu saya suka-suka aja gitu ya. Jadi saya pengen manggilin dulu nih satu-satu nih ya. Kalau Kang Ian, apa kabar Kang Ian? Udah lah ya, udah lihat saya dari tadi. Ada Kang Ridwan Haidar, Surabaya man. Ya, ada Teh Ratih Sundari. Halo. Lagi di mana Teh Ratih? Bandung, Kang. Oh, lagi di Bandung juga. Bukan lagi di Jakarta ya? Saya lupa. Enggak, udah kerja di Bandung sekarang. Oh, udah kerja di Bandung. Oke, luar biasa. Ada Kang Maulana. Apa kabar Kang Maulana? Dari mana Kang Maulana? Saya di Bogor, Cisarua Bogor. Cisarua Bogor nih, ada beberapa orang Bogor juga nih nanti. Tim Brotherhood nih, ada Ian, ada tidak. Nah, nanti bisa ngobrol-ngobrol lah. Ketemuan, nggak boleh. Oke, selanjutnya mungkin di sini ada Kang Syahrul. Oh, Kang Syahrul nggak apa-apa lah kalau nggak on dulu. Jadi ya mohon doanya, beliau sekarang sedang isolasi mandiri. Tapi luar biasa, petualangannya beliau tidak kalah seru dibanding teman-teman yang survivor lainnya. Semoga diberi kesembuhan segera, amin. Selanjutnya ada siapa? Saya panggilin aja ya biar seru. Ada Teh Febriani Amalina, ada? Nggak apa-apa kalau nggak bisa on. Ada Kang. Ada. Ya, oke. Bapak ini saya biar seru aja, kita panggil satu. Ada Teh Elsa Tamara? Hadir Kak. Hadir. Oh, ini saya di absen. Ya, ada ya Vida. Ya, ada lah ya. Ini pokoknya kita udah ngobrol lah tadi di grup. Ada Ibu Azaria Rahman, Masya Allah. Ibu, selamat malam Bu. Ini ibunya Fajri yang 2 minggu lalu ngisi gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Sehat-sehat semua. Bersama Fajri, Bu. Oh, Fajri lagi online bersama Om ini. Oh, gitu. Salamnya. Nanti Ya, saya tidak beritahu apa-apa Fajri. Ibu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Saya izin menyapa dulu ya semuanya. Terus kemudian ada Teh Dina. Halo, Dina. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersemangat seperti dulu kalah, Masya Allah. Oh iya dong. harus ditanam ya, selalu semangat. Masya Allah, seru. Oke, selanjutnya ada Teh Wardah Firdaus. Ada Teh Wardah? Hadir. Assalamualaikum. Ya.
Salam. Udah kayak di absen ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada Teh Febriani Sapitri. Oh, ini siapa panggilannya? Pepi. Iya, ada Kak. Masya Allah. Masih di Bandung berarti ya? Lembang ya? Masih. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Saya ngetek ini cuma bukan buat apa-apa, tapi biar saya tuh beneran sukanya ngobrol, nanti saya panggil-panggil satu-satu, nggak apa-apa lah ya. Oke, sekarang saya izin share screen. Ini materi yang akan disampaikan, insya Allah cuman jadi prolog, karena nanti kita bakal banyak lebih ke sedikit praktek. Kenapa? Karena pada dasarnya sesi hari ini itu cenderung lebih banyak ini tuh kayak mini workshop gitu loh. Nah, dulu sekitar setahun yang lalu, 2020 di awal, waktu sebelum pandemi, saya beberapa kali keliling-keliling tempat itu untuk workshop gitu. Nah, ini salah satu workshop penting yang kemudian saya pikir bisa nggak ya ditaruh di sini dikit, ya nggak apa-apa lah, bisa, tapi ke depan perlu ada pendampingan lagi, karena kalau workshop itu kita bisa sampai datangi satu-satu dan kita punya fasilitator per kelompok gitu untuk membimbing personal plan. Oke, nggak apa-apa. Ini judulnya saya bikin provokatif ya. Personal Achievement Plan at 2021. Strategi membuat pencapaian menantang tapi mudah dicapai. Ini juga pencapaian menantang tapi mudah dicapai. Kalau targetnya tinggi, ya pasti sulit dicapai gitu. Kalau targetnya rendah, pasti mudah dicapai. Tapi ini menantang. Menantang itu apa? Possible, juga terukur gitu. Nah, ini fokusnya terukur. Oke, kita next dulu. Ya, perkenalkan, nama lengkap saya Alif Yahya Muhammad, biasa dipanggil Alif. Jadi saya tulis di IG Alif Muhammad aja. Karena saya agak kesel sama suatu broadcast dari lembaga sosial, dia manggil Ibu Alifia gitu kan. Ya oke lah, skip. Ya, sekarang sedang di Training and Development Manager Desa Berdaya Foundation. Jadi sekarang saya di Desa Berdaya Foundation dan qadarullah gitu ya, Allah kasih saya kesempatan jadi manajer di usia ini, usia 20. Sebenarnya dilantiknya 24 tahun, kemudian saya ulang tahun akhir Desember lalu, jadi saya 25 sekarang. Ya, jadi itu sebuah mimpi yang saya memang sudah tuliskan. Target saya adalah 2021, maksudnya itu 2021 harusnya tahun ini saya baru jadi manajernya, ternyata pada 2020 akhir saya dapatnya gitu. Itu sebuah mimpi yang sudah saya tulis sebenarnya. Kemudian juga Allah berikan kesempatan sudah certified trainer BNSP. Jadi ini juga salah satu mimpi yang sudah ditulis cukup lama, sehingga insya Allah saya mau berbagi tentang itu gitu makanya. Oke, kemudian ya di kampus saya pernah jadi ketua BPM Kongres 2017. Kalau ini mimpi yang melenceng, karena sebenarnya saya punya target ketua BEM. Tapi qadarullah ada sekian banyak peristiwa yang terjadi sehingga akhirnya sinilah gitu. Dan yang terakhir saya mendirikan sebuah gerakan namanya Gerakan Sayang Masyarakat. Ini juga sebuah sebuah inisiatif kecil dari teman-teman gitu ya, sekelompok orang yang kemudian kita jadikan sesuatu yang luar biasa, sudah berjalan dari tahun 2016. Oke. Ya, ini skip. Ya, sekarang saya mau mengajak teman-teman, kita akan main dulu. Jadi ya, saking luar biasanya kita punya banyak ini pun. Sekarang kita main Mentimeter. Ada yang tahu Mentimeter? Silahkan buka menti.com. Ya, sekarang kita buka menti.com. Oke, silakan dimasukkan kodenya, itu di atas ada ya, 2663688. Boleh minta tolong Kang Ian buat ditulisin di kolom chat supaya mudah untuk dikliknya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Teh Rati, luar biasa. Oke, ya boleh nih. Yuk kita coba buka menti.com. Kalau di laptop bisa di sampingnya, kalau di HP boleh di new tab dulu sebentar. Ya, apakah kondisi saat ini kamu sudah mempunyai mimpi yang akan dicapai? Gak apa-apa, jujur-jujur aja gitu. Jujur aja. Kalau belum, gak apa-apa bilang belum, jangan malu-malu. Gak kelihatan di sini, gak kelihatan ya. Pengen bilang sudah jelas ditulis biar kelihatan keren juga nggak kelihatan gitu. Ini fitur bikin nggak kelihatan, jadi silahkan tulis aja, nggak apa-apa. Oke, ada 5 orang, kita punya berapa orang tadi ya? 14, berarti mungkin kita bisa sampai 8 dulu lah ya.
Dari 8 belum? Udah ya? 6, 8, oke. Satu lagi lah. Jadi saya sudah tahu kalau lagi main ginian pasti akan ada yang tidak berhasil ngisi, entah karena alasan apapun. Masuk salah satunya adalah tentang saya belum masuk ke menti.com-nya karena loading. Oke, skip. Oke ya, berarti kita melihat sekarang, insya Allah semuanya sudah punya gitu ya. Tapi ada 3 orang yang samar-samar, 2 orang yang sudah punya dan jelas, tapi belum ditulis berarti. Dan yang ketiga sudah ditulis. Nah ini luar biasa. Oke, next masih ada lagi. Nah, silahkan buka lagi di kolomnya tadi. Jika punya mimpi, apakah pernah menyampaikan mimpi ini ke orang-orang terdekat? Nggak apa-apa, jujur aja gitu. Pokoknya lagi-lagi ini nggak kelihatan, jadi apapun jawabannya silahkan tuliskan. Oke, 7 orang. Itu tadi 8 orang lah. Oke. Ya, sudah ke orang-orang terdekat. 5 orang, 3 orang belum. Oke, 6 orang sudah, 3 orang belum. Oke, kita lanjut. Jika sudah, kepada siapa biasanya Anda berbagi tentang mimpi Anda? Oke. Bisa ditulis. Bebas tuh, bebas. Ada yang mau nyebut A, ada yang mau bilang sahabat, ada yang mau bilang siapa istri, suami, boleh. Calon istri, Masya Allah. Sahabat paling dekat, istri, calon istri, luar biasa. Sahabat, orang tua, ada 2 orang yang nulis ya. Oke, boleh tuh lebih dari 1 deh. Ibu, Masya Allah. Ada lagi? Oke, 7 orang ya. Oke, 7 orang. Pada siapa kita biasanya berbagi? Jadi banyaknya ke sahabat, baru ke orang tua, baru ke istri. Baru ke istri. Ya, maksudnya itu banyaknya di antara kita begitu ya. Oke, sip. Terima kasih. Kita lanjut ganti kode. Sebentar. Oke, silakan boleh dituliskan, minta tolong dituliskan lagi kodenya 2188811. Oke, apakah Anda sudah puas dengan pencapaian Anda di tahun 2020? Yuk, sampaikan saja gitu. Kalau tidak puas ya tidak puas. Puas ya puas, sebagian ya sebagian. Karena sebagian ini sebenarnya arti kata dari tergantung gitu kan. Jadi kadang-kadang orang suka ngegantungin, ya gitu, tergantung. Oke, ya 3 sama, oke 3 sama, ya tidak ternyata ada 1 orang. Oke, ya makin naik, ya ini udah kayak voting apaan gitu ya. Voting capres. Oke, capres mah. Mending capres mah itu. Oke, sudah ya. Oke, berarti alhamdulillah 4 orang sudah merasa puas dan 3 orang merasa sebagian puas gitu ya. Ya, saya juga kalau mau bilang saya sebagian puas karena saya punya nilai gitu ya, dapat 71% pencapaian karena qadarullah pandemi sangat menghambat gitu. Tapi nggak masalah sama hambatan. Tapi kita lihat seberapa sukses kita dalam fokus pada achievement kita. Oke, cukup ya. 4 orang bilang ya, 2 orang bilang tidak, dan 3 orang bilang sebagian. Selanjutnya, apa bidang pencapaian Anda? Boleh dong disampaikan tentang apa? Misalkan tentang kerjaan, misalkan tentang religiositas, misalkan tentang perubahan perilaku, misalkan tentang nominal gaji, atau tentang apa, bebas gitu. Teman-teman tuh bidangnya apa aja, bidangnya aja ya, jangan dulu disebut jadi apanya. Misal kalau tadi saya naik jabatan berarti hubungan dengan karir gitu ya, karir gitu. Oh, ada destinasi pekerjaan ibadah. Nah, destinasi berarti mencapai ke tempat tertentu yang diinginkan gitu ya, luar biasa. Pekerjaan akademik, nah, akademik kan bisa jadi lulus, bisa jadi dapat IPK tinggi dan seterusnya gitu ya, Allah alam. Ini karena nggak kelihatan ya, nggak apa-apa, tulisin aja dulu aja. Kesehatan, finansial, pendapatan, oke, luar biasa. Jadi secara pendapatan mungkin naik atau seperti apa gitu ya, Allah alam. Oke, value sosial, pendidikan, hubungan dengan keluarga, Masya Allah. Oke, ada lagi? Nggak apa-apa, boleh kok, santai aja. Karya tulis, Masya Allah. Saya yakin ada yang harus bikin buku. Professional skill, Masya Allah. Luar biasa. Apalagi. Oke, sudah 8 orang ya. Nggak apa-apa, cukup. Ketenangan hati itu sih. Suatu pencapaian yang luar biasa ya. Ketenangan hati itu mahal. Kita nggak tahu ketenangan itu kayak apa, tapi kita dapat gitu.
Oke, nambah lagi apa nih nambah? Manage ekspektasi. Oh, betul banget. Kadang-kadang kita takutnya berekspektasi terlalu banyak ya. Oke, apalagi ada lagi? Ya, cukup ya. Oke, cukup ya, 9. Oke, terakhir. Bolehlah sekarang di-share. Boleh dong share mimpi atau capaian apa atau target Anda di tahun 2021. 2021 mau jadi apa? Mau apa sih? Bolehlah dikit aja dikit. Survive ya Allah, survive. Berat ya hidup 2020. Ini nanti pengantar berarti ke materi selanjutnya nanti oleh Kang Syahrul kalau sudah membaik tentang seni supaya menghadapi hidup agar tidak rumit gitu ya, agar tidak ribut pusing gitu. Hidup kita udah pusing, kenapa kerjaan udah bikin pusing, kenapa hidup nggak bikin tenang aja gitu. Mengakhiri COVID, Masya Allah. Ini yang mengakhiri COVID Satgas. Ya kita semua insya Allah mencoba untuk mengakhiri COVID bareng-bareng ya. Karena kan kita yang berperang. Pendidikan liburan tertunda. Menerbitkan buku, Masya Allah, amin. Pengabdian pada masyarakat, survive dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, amin, Masya Allah. Lebih banyak bermanfaat buat orang lain, amin. Lulus S2 dan keterima MI HR di suatu perusahaan, amin. Segera lulus S2, luar biasa. S2 di pandemi kan, jadi bisa sidang online ya. Yang ngaruh padahal. Ekstensi melanjutkan kuliah, Masya Allah. Naik pangkat, amin, luar biasa, keren teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, saya tuh selalu yakin bahwa setiap ada majelis ilmu itu pasti ada malaikat di antaranya. Kalau kita lagi offline, lagi duduk-duduk gitu ya, pasti ada malaikat sebenarnya di sela-sela kita, cuma kita nggak tahu. Nah sekarang kita lagi online, malaikatnya ada di mana? Jangan-jangan malaikat juga online gitu. Maka itu salah satu luar biasanya majelis ilmu adalah karena ada malaikat di antaranya, malaikat ini bisa jadi mengaminkan doa-doa kita. Setiap kali ada doa-doa yang muncul gitu. Nah ini menjadi lebih baik dari versi sebelumnya, Masya Allah. Ini jangan-jangan ada malaikat di antara kita lagi online, cuman kita nggak lihat karena ini semua ditutup mukanya gitu ya. Dan kemudian mengaminkan ini, Masya Allah, malaikat itu nggak pernah ada dosanya gitu. Jadi gimana nggak mudah untuk diterima oleh Allah gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Seru. Kita balik lagi ke PPT-nya. Oh ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut dulu sedikit ya. Jadi kita fokus kembali dulu untuk saya sedikit review tentang mimpi, tentang fokus hidup kita, tentang bagaimana kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita harus sadar diri dulu, kita harus dari dalam dulu. Apa mindset? Nah, dalam buku Thinking for a Change dari John C. Maxwell itu mengatakan ada 6 langkah merubah hidup. Pertama, cara pikir. Merubah cara pikir akan mengubah keyakinan kita. Keyakinan kita berubah akan mengubah harapan kita. Harapan kita berubah. Kalau harapan kita berubah, sikap kita berubah. Jadi lebih siap, lebih yakin. Jika sikap kita berubah, perilaku kita akan berubah. Kalau perilaku kita akan berubah, kinerja kita akan berubah. Dan jika kinerja kita berubah, hidup kita berubah. Nah, jadi mulai dari mindset. Ada orang mau bikin usaha, nggak jadi-jadi. Saya contohnya. Mau bikin usaha langsung nggak jadi-jadi. Gara-gara suatu pengalaman begitu mulai tertolak, begitu mulai salah, gagal. Terus kemudian atas beberapa pengalaman agak pahit itu jadi berat untuk ngulang lagi. Nah ini mindsetnya harus saya perbaiki. Nah ini sedang saya lakukan. Mindset buat saya pribadi gitu. Terus kemudian ketika kita udah yakin, maka kita akan punya harapan. Oh iya betul juga ya, kita pasti bisa gini, kita pasti bisa gini. Harapan itu akan muncul kalau kita sudah yakin, sudah punya keyakinan gitu. Dan kemudian harapan, sikap, perilaku, kinerja, hidup. Oke, next. Ya, menyiapkan pikiran. Jadi saya mau sedikit review untuk yuk kita siapin pikiran kita gitu. Cara Anda berpikir dan apa yang Anda percaya sebagai yang benar itu akan membawa Anda kepada impian Anda. Yakin betul, yakin bisa gitu. Nah ini kadang-kadang kita pikir-pikir ini kayak AMT, Achievement Motivation Training yang anak SMA lakukan gitu ya sebelum UN gitu ya. Ya Kang Ian ya. Ya, tapi saya nggak mau terlalu jauh di sini. Kenapa? Karena ini apa yang menyebabkan AMT agak turun peminatnya karena banyak motivator yang melakukan
jumping conclusion. Jika kamu berpikir bisa, maka bisa. Oke, maka saya mau berpikir besok pagi saya bangun, saya udah punya duit banyak. Yang nggak bisa gitu kan. Nanti kemudian para trainer tuh bakal bilang, ya nggak gitu juga kali. No. Tapi maksudnya nanti kita akan turun satu-satu. Yang penting kita yakin dulu kalau kita ini benar, kita mampu mencapai itu, kita akan bikin plannya, kita akan jalan pelan-pelan ke sana. Perlahan tapi pasti, insya Allah. Kemudian posisikanlah diri Anda sebagai pemegang kendali, bukan sebagai korban. Maksudnya apa? Ini gara-gara dia nih, ini gara-gara itu, ini gara-gara itu. Nggak ada gara-gara semua gimana kita. Ada orang, kalau saya mau contoh pelatih bola lah. Ada pelatih bola yang tiba-tiba langsung naik daun, langsung kencang, karena dia megang tim besar yang punya duit banyak, langsung beli pemain-pemain bagus. Taktiknya dia mungkin biasa aja, tapi karena kualitas sumber dayanya para rinter, jago-jago, kuat-kuat, keren-keren, ternama, mahal, ya akibatnya dia jadi terlihat jago. Tapi ada orang yang harus perlahan gitu. Perlahan dari bawah, dari kasta 5, kasta 4, kasta 3, kasta 2, kasta 1 gitu. Jadi kalau di liga itu ada liganya, urutan liga gitu. Nah, ada yang dari bawah dulu sampai paling atas itu ada. Tapi ada yang belum apa-apa langsung 2, langsung 1 gitu. Itu ada gitu. Nah, terus kalau kita mau mulai dari 5 dan banyak gagal dulu, apakah kita akan nyalahin orang? Jangan nyalahin orang, jangan banding sama orang. Kalau mau banding-bandingan saya sama siapa yang misalkan Belva Del Farad yang umurnya hanya senior saya 2-3 tahun gitu. Tapi dia punya ruang guru yang segitu luar biasanya, menghabisi seluruh channel TV gitu kan. Jadi nggak ada yang bisa nonton, cuma bisa nonton ruang guru. Nah saya gitu, ya nggak bisa gitu, jangan bahas itu. Yang terakhir, satu-satunya cara Anda dapat kalah adalah dengan berhenti mencoba. Nah ini satu poin penting bahwa saya nggak akan pernah berhenti mencoba apa yang saya pengen coba. Apa contoh bagi saya adalah bikin bisnis baru gitu. Oke, next. Iya belum diganti, parah. Ya ini adalah quotes dari Naruto. Ada yang tahu ya? Itu namanya belum diganti di situ. Jika kamu menungguku untuk menyerah, kau akan menungguku selamanya. Jadi apa? Nggak akan pernah nyerah, nggak akan pernah berhenti berusaha. Itu belum diganti ya. Ya, kemudian ini sekedar sedikit aja. Bagaimana kita meraih impian kita? Bayangkan masa depan ideal dan bayangkan kesusahan. 2 itu dulu. Jadi kalau dalam Ustadz Adi Hidayat ya, kok belok nggak apa-apa dikit. Untuk menanamkan suatu kebiasaan dalam beribadah, kita pertama harus ingat dulu apa keutamaan ibadah itu, apa keutamaan sholat tahajud. Tahajud itu dapat menghadirkan bla 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 bla. Tapi lalu bayangkan jika kita tidak dapat sholat tahajudnya, ternyata tahajud itu menolong bla 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 bla. Kalau kita tidak sholat tahajud, kita bakal itu harus diyakinkan dulu sapi. Oh, itulah kalau bahasanya Simon Sinek, itulah why. Start with why. Why we reach our dreams gitu. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan impian Anda. Nah, nanti ini kita bahas tuliskan. Buat rencana, tetapkan deadline-nya penting. Orang bikin rencana, nggak ada yang kasih deadline. Akhirnya apa? Tahun demi tahun berlalu begitu saja gitu. Siap dengan konsekuensi. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana kalau ternyata kita udah pengen, tapi nggak dapet karena suatu kendala, akibatnya jadi nggak berhasil didapatkan. Kemudian percaya itu masalah hati, mindset, alam bawah sadar. Tanam pikiran ke dalam alam bawah sadar, nanti kita juga praktekkan gitu ya. Komitmen, mulai sekarang. Nah ini mulai sekarang. Atasi kendala, terus memperbaiki diri, pertahankan mimpi Anda. Ini nanti bisa dibaca lagi ya. Oke, ini saya mau kasih contoh 100 mimpi Goddard. Ini lebih terkenal karena dia internasional ya. Dibanding tadi di video di awal, bagi yang teman-teman yang lihat itu adalah dari Danang. Nggak tahu sebenarnya, saya nggak kenal itu siapa. Cuman itu adalah video yang paling sering diputar oleh Kang Zuhud. Kang Zuhud itu adalah anggota Brotherhood yang suka banget muter itu gitu. Setiap kita ke kosan itu muter lagi. Kang Ridwan Haidar jadi saksi gitu ya. Kita main ke kosannya dia lagi musikin itu gitu. Dia mau mandi, dia nyalain dulu keras-keras gitu biar kedengeran ke dalam kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Ya, ini mimpi ini tercatat dalam sejarah. Kalau teman-teman googling ini ketemu. Nah, ini adalah mimpinya Goddard. Beliau bikin studi primitive food culture di mana. Climb, mendaki gunung apa. Explore underwater, menyelam ke mana, bla 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 bla, visit kemana, datengin apa, bla 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 bla. Itu ya ditulis gitu, dan itu sekarang menyejarah.
tadi Danang yang tadi gitu ya, yang di IPB tadi, membuktikan dia nulis 100 hal, kemudian sekarang sudah banyak yang tercapai gitu. Nah, kita akan mulai dari itu, teman-teman. Kalau kita sudah punya mimpinya, yuk kita tulis. Kok rada galau, kenapa emang terlalu jauh, terlalu nggak mungkin gitu. John Goddard ini dia nulis salah satunya adalah pergi ke bulan, dan dia memasuki abad 21. Yang abad 21 itu artinya dia sudah berumur 75 tahun di 2001 gitu. Nah, beliau nulis itu tercapai. Beliau baru meninggal 2000 sekian gitu. Bahkan di atas 2000. Itu luar biasa ya. Jadi bahkan mimpi untuk melintasi generasi yang dia inginkan masuk ke abad 21 itu terjadi gitu. Yang belum terjadi apa? Ada tuh ke bulan itu sudah terjadi, ya udah nggak apa-apa. Oke, sedikit ya. Goal is a dream with deadline. So, kalau kita nggak punya waktu, buat apa gitu? Kenapa kita nulis resolusi tahun 2021 dan seterusnya? Karena kita harus punya deadline ya, kapan mimpi-mimpi ini akan tercapai. Oke, jadi impian kita itu yang pertama harus tertulis. Tertulis. Berkali-kali saya bilang tertulis. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, tulislah ilmu dengan ikatlah ilmu dengan tulisan. Termasuk ikatlah mimpi dengan tulisan. Gitu. Yang kedua harus positif. Dan harus inspiratif buat kita. Kalau kita baca, kita senang. Wah, Masya Allah. Saya mau sharing satu mimpi. Bentar dulu. Detail. Kita harus mencoba itu cukup detail. Tapi dalam satu kalimat yang tidak perlu sampai berparagraf-paragraf. Dan yang keempat adalah divisualkan. Saya mau share satu impian saya yang jangka panjang. Saya bilang ini perkiraannya mungkin di atas 25 tahun, di bawah 40 tahun. Saya tulis gitu ya, bismillah. Saya tulis saya akan menjadi muzaki dengan zakat mal terbesar di Indonesia gitu. Ya, saya tulis itu. Jadi ketika saya lihat saya akan jadi muzaki, pemberi zakat dengan nominal zakat mal terbesar di Indonesia. Itu berarti sesuatu yang saya rasakan, ada sebuah rasa dalam perjuangan itu. Harus sampai ke sana. Lah, kalau mau ada setan-setan miskin, banyak setan miskin. Sekarang aja sebulan duit nggak cukup buat makan, buat hidup gitu. Bahasa kasarnya begitu. Ini rumah aja masih belum ada ini, belum ada itu, belum ada ini, belum ada itu gitu. Dan seterusnya. Banyak lah. Tapi kemudian tadi positif, detail udah jelas. Kalau masalah itu, ntar berarti penghasilannya berapa tinggal dihitung aja gitu. Pakai nisab zakatnya. Terus kemudian divisualkan, bagaimana memvisualisasikannya. Maka kita mulai dari saya punya gaji yang kecil, saya punya pendapatan lain yang kecil, maka saya coba keluarin dulu. Biar apa? Biar nanti kalau Allah kasih lebih banyak, saya nggak berat ngeluarin angka sedemikian. 2,5% itu kalau kata Yusuf Qaradawi, batas ketamakan manusia gitu. Nah, semoga itu jadi visualisasinya. Oke, bahwa pada dasarnya menjadi muzaki adalah sebagai seorang pemberi, maka kita harus menikmati rasanya memberi meskipun itu susah. Rasakan. Oke, ini adalah sebuah riset dari Yale apa bahasa manggilnya apa? Yale. University pernah melakukan penelitian terhadap suatu angkatan lulusan siapa yang sudah memiliki impian tertulis. Dan lihat 60% mereka yang sama sekali tidak mempunyai tujuan yang jelas, kehidupannya di bawah rata-rata. Tidak punya kehidupan tujuan yang jelas, tidak punya mimpi yang jelas. Kemudian ada 37% yang dia punya mimpi gitu. Yang 27% itu mereka mempunyai tujuan yang samar-samar, hidupnya rata-rata. Yang 10% mereka yang mempunyai tujuan yang jelas dan tidak ditulis, kehidupannya di atas rata-rata. Punya tujuan aja tapi belum ditulis, itu udah di atas rata-rata. Tapi kemudian yang terakhir, mereka mempunyai yang 3%, hanya 3% mereka yang mempunyai tujuan yang jelas dan ditulis, kehidupannya sangat terukur. Maksudnya terukur apa? Terukur itu bukan hanya sekedar pada masalah apa sih harta gitu. Kadang-kadang orang tuh masih banyak sukses tuh apa? Banyak duit, kaya, ya tidak sesimpel itu, tapi terukur. Terukur ini pasti atas sebuah pencapaian, nggak mungkin biasa-biasa aja tapi diukur gitu, ngapain gitu. Nah, ini poin penting ya teman-teman. Jadi sebuah quotes mengatakan, if you don't build your dream, someone will hire you to help build theirs. Kalau kita nggak
fokus sama mimpi kita, nggak membangun mimpi kita, orang lain akan mempekerjakan kita untuk membantu mereka dalam mewujudkan mimpinya. Salah nggak juga. Jadi jangan sampai ini jadi sebuah, kalau kata trainer wirausaha itu, jangan sampai ini jadi sebuah alasan bahwa kita nggak boleh bekerja sama orang lain. Udah kita bikin produk sendiri, kita lawan aja orang lain. Enggak, ini semangat nanti nggak semangat kolaborasi, salah juga gitu. Justru kita saling kolaborasi dan saling menguntungkan di sini. Jadi apa? Kita belajar dari orang lain, kita membantu orang lain, boleh, bagus kan ngebantu orang lain, kenapa salah? Tapi kemudian carilah di situ apa yang bisa kita lakukan dengan ngebantu itu gitu. Semoga ada hal-hal baik gitu. Nah, jadi mari membuat 100 mimpi. Jadi teman-teman, saya sudah sediakan apa namanya? Akun selanjutnya ya. Bukan akun, device yang lain. Saya mau sedikit coret-coret di device sebelah, saya matiin video di sini, saya nyalain di sebelah. Teman-teman masih boleh untuk lanjutin coret-coret di ini ya, di kolom chat. Ya, oke, halo teman-teman. Jadi kita akan sedikit ngebahas tentang menulis mimpi. Menulis mimpi itu simpelnya begini. Kita punya 100 mimpi. Bentar, kalau saya pakai ini jadi keras. Kedengeran ya? Terdengar. Oke, ya. Ini ada 100 mimpi. Nah, di 100 mimpi ini, sebenarnya simpelnya adalah kita bisa tulis manapun, berapapun, bagaimanapun. Ini enggak balik kan ya? Misalnya kita tulis 1 tentang apa misalkan lulus kuliah. Kemudian kita mau nikah. Nanti dulu, jangan dikasih apa-apa dulu. 3, kita mau kerja di mana, misalkan gitu. Terus kita mau apa? Bisa dengan sesimpel itu, kita acak aja, kita acak. Atau tadi pakai caranya Godard yang dibagi berdasarkan visit. Saya mau mendatangi apa aja, Jepang. Saya mau ke bulan. Gitu ya. Atau ya, terus kemudian misalkan mau apa namanya? prestasi apa gitu. Kalau masih kuliah masih lebih possible karena fokusnya pada dunia kampus. Prestasi saya mau bikin karya tulis. Saya mau bikin saya mau ikut lomba debat dan seterusnya gitu. Nah, ini kan simpel dan mudah. Nah, tulis aja dulu yang banyak. Nah, ketika kita udah nulis yang banyak, nanti kemudian kita akan masuk bagaimana kita harus mengelompokkan itu pada 25 tahun. 25 tahun. Kalau kita bisa tembus angka 100, itu bisa 25 tahun. Nah, ini kalau di workshop beneran, saya biasanya kasih waktu 1 jam untuk silahkan berimajinasi tentang mimpi-mimpi kita, apa yang mau kita capai gitu. Tuliskan 100, bahkan sampai 200 mimpi gitu. Dulu ada seorang yang bisa sampai 200 mimpi. Nah, kemudian kita kasih waktu lagi untuk sebentar. Ya, karena penghapusnya hilang. Oke. Ini sebenarnya salah satu tools saja ya, karena masih banyak tools lain tentang visioning. Bisa kita sebut 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga bisa jadi bukan hanya untuk mimpi-mimpi kita aja, tapi bisa jadi untuk sebuah wishlist. Jadi kita mau beli apa ya, mau apa aja mau kita beli misalkan di tahun ini. Kita mau beli peralatan rumah, kita mau beli apa namanya jas, saya pernah mau beli HP baru, HP saya udah kentang tapi luar biasa. Kemudian saya mau beli laptop, ada mau beli motor,
Itu boleh banget, semua tentang mau beli apa juga boleh banget ya. Jadi wishlist juga bisa. Nah kemudian ketika sudah banyak itu kita bagi dengan 25 tahun. Jadi kita tulis aja, kita bikin kotak. 1, 2, gitu. Ini nanti jadi sebuah dream book gitu loh teman-teman, kalau teman-teman bikin 3 dan seterusnya. Kemudian masukin lulus kuliah ini harus tahun depan, berarti ini dalam 1 tahun ke depan tulis lulus. Semakin kita sering mengulangi tulisannya dan mengulangi kata-katanya, bikin nih 1 kali, di sini bikin lagi, ulang lagi. Semakin kita mencoba untuk memperdalam rasa untuk mencapai itu. Tulis lagi lulus, nikah ntar tahun ke depan, berarti nikah. Terus kerja di mana, kerja itu ya minimal di tahun kedua lah, tahun kedua magang dulu lah. Kerja, gitu kan. Kalau mau beli sesuatu pun tulis aja. Saya harus sudah beli laptop di tahun pertama, saya butuh laptop sekarang ini. Saya masih bisa bertahan setahun lah. HP juga sama gitu. Motor nantilah di 3 tahun lah. Kalau misalkan di sini ada mobil, tulislah mobil misalkan tahun keberapa. Naik haji tahun keberapa gitu. Nah, tapi ntar kalau misalkan kayak hal naik haji, kita perlu punya sebuah plan dulu. Apa? Plan awalnya adalah daftar haji, cuy. Setelah daftar haji kita punya kosong plan selama 20 tahun gitu ya. Kalau di Bandung 20 tahun benar. Itu juga saya pernah menuliskan mimpi di tahun 2019 saya akan nikah dan saya akan daftar haji. Dan kalau dulu saya nikah bulan Oktober, saya daftar haji bulan Desember. Gitu. Daftar dulu aja, karena daftar dulu mah angkanya nggak gede gitu. Nanti pelunasannya ntar 20 tahun lagi. Gitu. Oke, kayak gitu ya. Kita balik lagi dulu ke kita balik lagi ke sini. Oke. Iya, oke, kita lanjut lagi ya ke sini. Oke, ya membuat mimpi. Terus kemudian kita bagi ke dalam 25 tahun. Kita punya rumah, kita punya kendaraan dan seterusnya kita atur. Kemudian kita fokus, jadi setelah 5 tahun, kita fokus ke yang 5 tahunnya aja dulu. Gitu. Apa yang bisa dicapai benar 5 tahun ini? Ada yang bisa dimajuin, ada yang bisa dimundurin, yang mana yang duluan gitu. Kita bisa lakukan yang manapun. Tapi kemudian nantinya kita harus fokus pada planning. Maka kalau kita mau ngomongin planning, kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk memplanning semua itu dalam 1 tahun ke depan. Kalau ini gambar-gambarnya misalkan kita mau beli mesin cuci, kita mau beli TV, kita mau kegiatan sosial, kita mau berjanggut lebat, bukan apa itu, nggak tahu lah. Kita mau diterima kerja gitu ya. Nah, ini kita perlu 1 per 1 dalam setiap tahun. Nah. Oke, sebentar. Kita balik lagi. Ya, Kang Ian, mohon maaf, aku dulu sabar buat spotlight-nya satu-satu ya, putar-putar ya. Oke, jadi gini. Ada salah satu cara mudah. Ya, ada salah satu cara mudah untuk bikin kita ngerti gimana sih cara nuruninnya gitu. Kita mau apa? Terus apa yang harus kita lakukan dari itu gitu. Nah, contoh apa? Nikah. Ini udah pernah nikah belum ya? Oke, menikah misalkan. Nah, teman-teman ada yang tahu tentang teori OKR? OKR itu siapa? John Doerr. Matters what measure what matters. Itu tahun 99. Jadi beliau ini investasi pada sebuah perusahaan yang ini tuh pokoknya bisnisnya prediksinya bagus, tapi ini kok nggak lancar ya, nggak bagus ya gitu kelihatannya gitu. Karena dia udah investasi besar-besaran, akhirnya dia ajarin tentang sesuatu itu namanya OKR. Nah, OKR itu bahasa simpelnya adalah objektif key result. Oke.
objektif key result ini salah satu cara saya untuk nurunin sebuah satu harapan mimpi kepada apa yang harus saya lakukan setelah ini. Nah, jadi objektifnya apa? Buatlah sebuah objektif ini dengan sebuah kata atau kalimat yang dia harus bikin semangat, dia positif dan dia jelas. Contoh, ya berarti menikah. Itu udah cukup lah ya, cukup ya. Atau misalkan yang lain, kalau misalkan tadi saya dalam ini bisa dipakai di kehidupan personal maupun profesional. Kalau target kantor saya juga pakai gitu, mirip-mirip kayak gini ya. Atau misalkan tadi objektifnya adalah saya mau, saya sharing tahun ini saya ingin dapat certified talent mapping. Nah, ini adalah mimpi saya di tahun ini. Oke, kemudian key result-nya apa? Key result-nya kita harus tahu. Key result ini dalam tanda kutip harus berupa angka. Apa artinya? Semua ini harus jelas apa-apanya. Gitu. Nah, kita coba termasuk deadline-nya. Oke, kita kasih deadline-nya kapan? Deadline-nya adalah Desember 2021. Saya harus sudah dapat ini misalkan yang tadi. Atau janganlah nikah. Ada yang berminat nikah tahun ini, berminat lagi. Yang sedang mempersiapkan nikah, ya semoga dilancarkan ya di masa-masa ini. Misal kayak gini, key result-nya saya akan nikah antara bulan apa sampai apa, misalkan bulan 11. Kemudian apalagi yang disebut saya sudah menikah, saya sudah mempunyai modal sejumlah berapa misalkan. Mungkin kalau yang cowok-cowok bakal ngitung misalkan ya, misal ya 10 juta misalkan begitu ya. Saya pikir ini nanti beda-beda tergantung orang. Misalkan seperti ini harus ada angkanya jelas. Nah, kemudian di bawah ini ada salah satu lagi namanya inisiatif. Oke, jadi apa aja yang bisa kita lakukan? Apa aja yang harus dilakukan untuk menuju nikah gitu ya? Itu saya jadi cara mempernikah sih, astagfirullah. Ya, apa saja inisiatif yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus, kalau misalkan dia pakai apa yang sekarang lagi kekinian, ta'aruf gitu ya, berarti kan dia harus mulai dari mungkin tukar CV misalkan, gitu kan. Terus kemudian kita harus melakukan datang ke rumah ortu, gitu kan. Terus kemudian persiapan nikahnya, persiapan akad gitu ya. Nah, itu kita tulisin semua satu-satu. Oke, tadi kita ganti. Kalau kita coba pakai yang tadi saya saya pengen jadi talent mapping, certified talent mapping. Maka apa saja indikatornya adalah, ya berarti kan kita harus satu mencari lembaga sertifikasinya. Karena saya tahu lah ada banyak lembaga sertifikasi, memang bisa dari BNSP, bisa jadi dari yang lain gitu. Nah, kemudian cukup sebenarnya mencari lembaganya, terus ikut pelatihannya dan kemudian tes gitu kan. Itu resultnya. Mencari lembaganya, ingat deadline. Kapan mau cari lembaga? Saya sudah tuliskan bulan Januari sampai bulan Maret gitu. Terus ikut pelatihannya, kalau saya sudah nemu ya sudah saya ikut pelatihannya, tergantung dengan kapan gitu. Dan segera tes. Nah, inisiatifnya apa? Misalkan kita cari inisiatifnya apa? Kalau kita cari inisiatifnya apa? Pertama, kita harus mengumpulkan dana sejumlah sekian, gitu ya. Terus kemudian kita daftar. Terus kemudian izin ke kantor. Maksudnya bukan minta dibayarin ya, kalau dibayarin syukur-syukur ya. Kan? Nah, terus kemudian kita juga bikin planning buat apa ke depannya. Nah, kurang lebih begitu lah ya. Oke, kita balik lagi. Ya, oke. Udah kembali ya. Oke, ya. Jadi kita perlu banget untuk ngecek
setiap capaian kita, bahkan setiap bulannya. Ini kan satu ya tadi saya contohkan gitu ya. Nah, maka dari itu saya ingin share bahwa kita perlu foto dan libatkan emosi dalam mimpi. Jadi kalau kita punya mimpi, punya emosinya tuh kerasa banget gitu. Nah, saya coba sharing satu hal tentang ya saya cerita tentang nikah. Saya sudah bermimpi ingin nikah. Saya sudah berdoa untuk nikah itu sekitar tahun 2016. Jadi Allah kasih kesempatan saya di 2016 itu umroh, dan saya sudah berdoa dari sana, dan ya Allah itu sebuah luar biasa ya, atas sebuah doa-doa saat itu, termasuk nikah diantaranya gitu, termasuk daftar haji, itu semuanya sejauh ini sesuai gitu, terkabul gitu. Itu Allah alam. Ya pokoknya itu Allah Akbar banget lah ya, bisa kayak gitu. Dan itu benar-benar saya mencoba melibatkan semuanya. Apalagi saat itu adalah saat yang emosional. Kenapa? Ya Allah, akhirnya saya umroh, padahal saya nggak ngerasa saya sudah siap untuk engkau panggil bertemu dalam undanganmu gitu. Tapi Allah kasih kesempatan itu. Ini saya mohon maaf tidak dapat memberikan foto karena tadi ada kendala dalam pembuatan PPT. 2019 sejak akhir 2018 saya udah bikin resolusi dan saya bilang 2019 saya harus nikah. Padahal 2018 itu saya baru lulus, gitu kan. Dan saya akan nikah. Dan kemudian mulailah nikah itu mulai dari sebuah, ya kalau saya memulai perkenalan itu sekitar bulan Januari Februari ya, meskipun sebelumnya sudah kenal tapi kita menggunakan ya kalau saya sih ya saya taruh syar'i insya Allah. Jadi kita kayak nggak kenal padahal udah kenal. Terus akhirnya pertama kali datang ke rumah itu bulan Maret akhir, lalu kemudian mempersiapkan segala-gala karena ada kebutuhan dari orang tua, kan nikah itu juga birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua, jadi orang tua harus bahagia, harus senang gitu, mengundang orang-orang yang diinginkan gitu kan. Nah itu akhirnya disepakatilah Oktober, terus kemudian Oktober nikah. Nah di antara itu saya udah punya mimpi yang lainnya sebelumnya, ada saya mau daftar haji. Itu sudah sejak tahun 2017 saya sudah tuliskan saya mau daftar haji. Tapi nggak sekarang, saya nunggu udah nikah. Biar apa? Biar nanti 20 tahun lagi saya sudah dipanggil untuk maju oleh Kemenag gitu ya untuk haji. Saya nggak berangkat sendiri, saya nggak ninggalin istri dan anak di rumah gitu. Akhirnya saya ya udah Bismillah. Udah diminta sama orang tua, udah daftarnya dari sekarang, dari 2018 tuh kata orang tua, udah daftarin sekarang, udah daftarin, ntar dulu. Dan saya sudah sepakati pada diri saya sendiri, saya akan daftar itu bareng istri. Gitu. Udah alhamdulillah gitu. Desember kita daftar dan ternyata Kota Bandung ada waktu 20 tahun untuk menunggu, sehingga saya sekarang tinggal ngelunasin dan durasi waktu ngelunasin 20 tahun. Itu benar-benar sangat berkesan bagi saya. Gitu. Jadi ya luar biasa lah. Nah ini juga ya. Jadi silahkan tempelkan foto-foto. Tadi saya mau nulisin gambar di sini itu gambar wisuda saya gitu. Karena di gambar wisuda itu salah satu mimpi saya juga. Saya mimpi itu bareng sama saya wisuda itu qadarullah bareng sama beberapa teman-teman Brotherhood. Kalau nggak salah 6 orang dari Brotherhood itu, 6 dari 10 orang itu wisudanya bareng. Itu luar biasa ya. Jadi kayak saya ngerasa inilah kita akhirnya bersama-sama juga gitu. Jadi kalau kata pepatah ya, bukan pepatah, kata maba mahasiswa baru, kita masuk bareng-bareng, kita harus lulus bareng-bareng. Kan hal yang diketawain orang-orang, tapi kita malah senang karena ternyata kita bisa bareng-bareng ketemu. Oke. Nah, selanjutnya ini yang menurut saya juga sangat penting sekali. Ini saya dapat dari Ipo Santosa, ada yang tahu Ipo Santosa, seorang entrepreneur di Indonesia gitu ya. Ini namanya Hexagonal of Dream. Karena foto aslinya cukup jarang tersebar di media sosial, saya bikinin sendiri aja. Nah, ini ada 6 hal yang ini kalau kita dapat ini semua, insya Allah kita bakal dapatlah mimpi kita tuh dapatlah. Yang pertama spiritual, taruh paling atas. Artinya apa? Kita doain, kita bener pernah nggak sih ngedoain mimpi kita tuh bener-bener kita sholat 5 kali sehari, kita doain mimpi kita berapa kali gitu. Terus yang kedua emosional.
Ya sebagai seorang yang gagal ikutan certified hipnoterapi tapi dapat ilmunya gitu ya. Ya itu salah satu contoh kegagalan saya nggak dapat certified hipnoterapi. Gara-gara saya nggak ikut tesnya, padahal saya udah ikut latihannya. Oke, skip. Kita benar-benar ngerasain kenapa saya butuh dapat dan benar-benar ngerasain kalau saya dapat tuh saya senangnya kayak apa gitu. Saya benar-benar sesuatu ini wah keren bagi saya udah gitu lah. Emosional gitu. Kemudian sensitif ini hubungannya juga sama emosional. Begitu pernah nggak sih kalian ngerasain gini, ada orang gitu ya yang disukai gitu ya, zaman remaja lah misalkan, ya pokoknya belum nikah aja, waktu belum nikah misalkan, bagi yang udah nikah, saya udah merasakan sesuatu, terus saya dekat sama orang, saya kenal sama orang itu dan saya kayaknya suka deh sama orang itu misalkan, tiba-tiba lagi entah di mana ada orang nyebut nama orang yang disukai gitu misalnya, itu langsung nengok ya, itu sensitif. Kita bahas mimpi gitu. Suatu hari saya bahas mimpi tentang certified trainer, sudah nyari lama-lama, saya sudah cari bagaimana, duitnya juga luar biasa, saya cari link dan seterusnya. Qadarullah. Ya emang qadarullah sih, rencana Allah luar biasa gitu. Direktur bilang, ngobrol sama saya, mau nggak kalau ikut sertakan pelatihan certified gitu? Boleh Pak, boleh banget. Kenapa Pak? Ya trainer lah, kan kamu bagian training. Mau banget Pak. Udah. Sok cari. Daftar sendiri, kerjain. Udah. Cari sendiri, kejar sendiri gitu. Jadi ya Allah, ini bantuan dananya dari direktur. Ya Allah, itu luar biasa gitu. Itu saat itu juga tuh langsung kesentak, Dok. Wah, itu luar biasa. Nah, lihat yang terakhir adalah proaktif. Nah, ini proaktif di sini kalau kata Ipot Santosa itu, begitu kalian udah nemu sesuatu, ya langsung jalanin. Atau kalau kata Adi, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, langsung jalanin. Jangan nunggu, ya udah ntar minggu depan kita planning apa jualannya. Kelamaan gitu, ya udah ntar beberapa hari lagi lah kita ingin kalau udah kelamaan, langsung bergerak gitu. Ya saya nggak bilang kalau malam ini teman-teman harus langsung berdagang nyiapin sesuatu, enggak. Ya, kemudian progresif kita ukur. Kalau kata orang Jepang itu ada kaizen itu continuous improvement gitu ya. Yuk kita progresif, kita bikin sekarang plannya, besok kerjain, ternyata ada yang kurang, evaluasi, jalan lagi. Dan yang terakhir adalah masif. Masif itu apa? Masif itu sumber daya kita keluarkan. Kitanya, tenaga kita, ilmu kita, kita pakai semuanya, kita bareng-bareng. Jadi masif ini sebuah kekuatan yang ya namanya juga masif, besar gitu, yang kemudian kita bareng-bareng, bukan cuma kita dan diri kita, tapi juga dengan bantuan orang-orang di sekitar kita. Makanya tadi diceritakan kepada orang-orang terdekat dan seterusnya. Jadi yang paling saya benar-benar waktu itu kesentak sama Ipo Santosa waktu ikut seminarnya adalah proaktif. Jadi ternyata kalau kata Ustadz siapa namanya? Ya Allah lupa. Kalau bahasa lama apa ya? Itu menyampaikan tentang proaktif itu, infiru, bersegeralah gitu. Infiru khifafan au qalilan, bersegeralah kalau menuju kebaikan dalam keadaan sulit maupun mudah gitu. Jadi bersegeralah. Kalau kita tahu ini sebuah hal yang baik, maka bersegeralah. Nggak perlu nunggu waktu gitu. Begitu saya udah dapat insight, saya kepikir sesuatu ini bagus, tulis sekarang, besok kerjain, nggak apa deh gitu. Segera, jangan nunggu, ya udah ntar minggu depan, nggak bisa. Ya udah ntar 2 minggu lagi, nggak bisa. Turun udah, setan udah masuk gitu. Itu kalau bahasanya religius gitu ya, setan udah keburu masuk gitu. Nah ini ya teman-teman, terakhir dalam presentasi PPT-nya nanti kita diskusi gimana tentang perumusan dan seterusnya. Karena ini pada dasarnya mini workshop, tapi repot juga ya dijadiin begini, nggak apa-apa lah. Ya senjata ampuh yang terlupakan ini adalah namanya doa. Jadi tadi saya bilang kita punya satu hari sholat itu minimal 5 kali, betul ya? Minimal 5 kali sholat, minimal 17 rakaat sehari. Kalau misalkan lebih dari itu, lebih lagi lah, terserah berapa itu. Berarti minimal 5 kali kita berdoa sholat. Pertanyaannya, kita doain apa? Ada nggak mimpi-mimpi kita yang kita doain? Ada nggak hal-hal lain yang kita doain gitu? Jangan-jangan kita cuma berdoa doa template doang, Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, udah aja.
Ya bukan masalah itu, doa juga perlu emosi, perlu rasakan gitu. Kalau mau bilang Allah gitu ya, Tuhan itu pasti lebih tahu tentang kebutuhan kita dibanding diri kita sendiri. Tapi yang paling penting adalah emosi kita saat kita menyampaikan mimpi kita. Ada yang maha mengabulkan mimpi. Di situ poinnya, bukan tentang isinya apa. Isinya kita bahkan bisa jadi Allah lebih tahu. Bahkan bisa jadi yang lebih baik dari kita. Target kita ke sini ternyata enggak ke situ. Itu Allah lebih tahu, tapi kita minta dengan sebegitu sedihnya, dengan sebegitu air mata yang mengalir, emosional, saya akan dapatkan itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka di sini saya tuliskan ini sebuah doa gitu ya. Yang luar biasa. Ya Allah, aku meminta sebaik-baiknya permintaan, sebaik-baiknya permohonan, sebaik-baiknya keberhasilan, sebaik-baiknya ilmu, sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya pahala, sebaik-baiknya kehidupan, sebaik-baiknya kematian, dan tetapkanlah aku pada sebuah kebaikan, pada semua kebaikan itu. Beratkan timbangan amal kebajikanku, kukuhkanlah imanku, tinggikan derajatku, terimalah salatku, ampunilah kesalahan-kesalahanku, dan aku mohon surga. Jadi di sini satu poin yang perlu juga jangan dilupakan adalah ada pencapaian dunia yang kadang bikin kita terlalu terlena sehingga kita mengejar itu. Tapi ketahuilah bahwa ada sebuah target-target yang juga luar biasa, itu tersimpan di kehidupan setelah kehidupan ini, afterlife. Gitu. Jadi jadikan sebuah target-target itu juga sebuah target. Gitu. Kalau bahasanya konsultan HR itu ada 5 why gitu ya, 5 why analisis. Kenapa mau ini, kenapa mau itu. Dan itu digali 5 kali ke bawah dengan kata why. Insya Allah apa yang tadi saya tuliskan misalkan semua jadi certified talent mapping. Mau apa? Emangnya kenapa harus dapat itu? Karena apa? Emang kenapa lagi harus dapat itu? Kenapa harus terus kenapa? Itu sesuatu yang saya benar-benar dapat insight-nya adalah ketika itu benar-benar jadi sebuah harapan, jadi mimpi. Ketika kita benar-benar bisa berdoa dengan benar-benar menikmati doa itu, disitulah insya Allah sesungguhnya kekuatan alam bawah sadar kita sedang bergerak untuk siapa? Untuk diri kita dan orang lain. Jadi percayalah gitu bahwa ini adalah penutupnya ketika segala sesuatu kita lakukan. Jangan lupakan dengan doa. Tunggu aja momennya. Menunggu? Ya nggak menunggu. Terus aja berlakukan yang terbaik. Terus lakukan yang terbaik. Pasti ada momennya. Oke, last but not least, tidak cita-cita yang terlalu tinggi, yang ada hanya usaha kita yang tidak setinggi cita-cita. Jadi, cita kita tinggi boleh, berarti usaha kita juga harus tinggi. Kalau kita berpikir hanya sekedar, pencapaian menantang, bagi saya menantang segini. Bukan mikirin kata orang lain lah, nggak usah mikirin kata orang lain. Berarti kita harus bikin itu tinggi. Ada orang-orang yang masih berpikir bahwa, mohon maaf gitu, ada orang-orang yang hari ini di tahun ini adalah masih tingkat akhir, yang belum lulus di semester terakhirnya. Gitu. Maka fokusnya adalah lulus kuliah. Ya nggak apa-apa dong, jangan nyalahin dia, mimpinya cuma lulus kuliah. Nggak lulus juga nggak apa-apa, guys. Itu udahlah, nggak usah dipikirin lah, itu toksik banget. Gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita fokus sama itu. Dan berusahalah sejauh itu. Oke, bagi teman-teman, misalkan teman-teman sudah punya penghasilan, berarti saya mau daftar haji atau mau umroh, dan seterusnya. Terakhir, seorang guru saya, direktur dari salah satu lembaga di holding tempat saya bekerja, gitu. Dia pernah nyampaikan tentang kayak gini. Tentang mimpi itu ada 3 hal. Yang pertama yakin. Kita yakin dulu nggak kita mau mencapai sesuatu itu? Yakin dulu aja, gitu ya. Yakin dulu aja. Yang kedua, memantaskan diri. Memantaskan diri itu bukan hanya sekedar diam dan baik-baik saja. Gitu. Kalau kita mau umroh, jadi waktu itu guru saya, salah satu yang jadi narasumbernya juga, dia bilang gini, siapa yang mau nikah tahun depan? Banyak juga yang mau nikah tahun depan ya. Siapa yang, terus kemudian kedua, siapa yang sudah siap memantaskan diri? Pada ngacung. Oke, pertanyaan diganti. Siapa yang udah punya modal buat nikah?
Tinggal dikit. Oke, ganti soal. Siapa yang mau umroh tahun depan? Ngacung 100% ngacung. Siapa yang udah daftar tabungan umroh? Turun, tinggal berapa orang gitu, jam 10. Itu, memantaskan diri itu. Kita mau apa? Kita mau certified trainer misalkan saya, certified atau mapping. Berarti saya harus memantaskan diri. Dengan cara apa? Memantaskan diri mulai dari mencari infonya. Bagaimana cara dapatnya? Kebutuhannya apa? Duitnya butuh berapa? Dan seterusnya. Kita perlu memetakan dulu ini bagaimana cara mencapainya. Kemudian menjalankannya. Dan yang ketiga, siap dengan hasil. Kalau Allah kasih kesempatan, Allah kasih ujian kita berupa ternyata itu belok. Kita mau ini ternyata nggak jadi. Kita mau ini ternyata nggak bisa. Kita mau umroh ternyata pandemi. Ya udah, kita ikhlaskan itu, kita serahkan kepada Allah. Ya, begitu mungkin sedikit insight ya tentang mimpi, tentang pencapaian, bagaimana kita coba untuk buat pencapaian terbaik kita. Nggak mungkin kalau ada hal teknis yang bisa lebih ditanyakan, boleh saya persilahkan. Saya kembalikan ke Kang Ian, Kang Ian. Baik, terima kasih Kang Alif atas pemaparan materinya yang sungguh insightful banget gitu ya. Bahkan dari saya sendiri juga belajar banyak dan mengambil banyak hal dari apa yang sudah disampaikan. Nah, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung mengetik di chat atau nanti mungkin bisa langsung raise hand atau nanti bisa langsung bicara langsung dengan Kang Alif. Nah, sebagai pembuka nih Kang, ada pertanyaan dari salah satu peserta. Pertanyaannya adalah, sebelumnya menyampaikan apresiasi dulu ya. Terima kasih Kang Alif atas pemaparannya. Senang banget bahas mimpi lagi di tengah keriuhan realitas kehidupan ini. Nah, pertanyaannya adalah, jadi kenapa sih mimpi terus ditulis gitu? Apakah dengan tidak menulis mimpi, maka mimpi tidak akan tercapai gitu? Silakan Kang, itu dulu Kang. Oke, saya mau balikin lagi ke sini. Ya, terima kasih buat siapapun yang tadi sudah nanya itu ya. Oke, jadi tadi ada penelitian yang luar biasa tadi ya. Ini ya, 3% orang itu mereka mempunyai tujuan dan ditulis. Kehidupannya sangat terukur. Nah, gini, kalau kita tidak punya tujuan, kita punya tujuan tapi tidak ditulis, sebagian besar kemungkinan adalah lupa atau tidak dapat diukur. Sehingga bisa jadi gini, ini teman-teman ya, ada trik psikologi kecil-kecilan kayak gini. Kalau kita ditanya tentang sesuatu, yang kita jawab adalah yang paling benar-benar kerasa. Contoh, kita habis ikut sebuah pelatihan leadership gitu misalkan. Terus saya tanya, apa yang kamu dapat? Nah, dia dalam kurang dari 2 detik dia udah jawab misalkan, saya dapat kenalan, saya dapat keren, saya dapat ilmu pemimpinan, saya dapat disiplin. Dia udah mikir ada jeda 2 detik, itu berarti dia udah nyari, bukan apa yang benar-benar dia rasain, contohnya gitu. Nah, sekarang kalau saya misalkan tanya, saya pengen nanya sebenarnya itu siapa yang nanya biar saya kita diskusiin gitu. Boleh nggak Kang Ian? Gimana Kang? Saya mau tahu itu siapa biar saya langsung ngajak diskusi. Oh iya, boleh. Biar seru. Boleh Oh, nggak? boleh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa sih. Silakan Ahmad Fida Abdullah. Oke. Fit, gimana kalau gini Fit? Nyaut nggak Fit? Maksudnya gini ya, mungkin nggak sih mimpi kita tuh terukur, tapi kita nggak tuliskan. Kayak misalnya kalau tadi contohnya Kang Alif nulis mimpi nikah, saya nggak nulis tuh nikah, tapi saya nikah juga. Oke. Nah artinya poin menulis mimpi gini. Jadi apakah ini menjadi sebuah keharusan? Keharusan itu berarti kalau nggak dituliskan maka mimpi tidak tercapai, atau dia sifatnya sebagai katalisator saja, dia membantu kita misalnya mengingat momen-momen mengingat bayangan-bayangan emosional dan lain sebagainya gitu. Oke. Ya baik, bentar Kang Fida jangan dulu di off. Sekarang saya coba tanya, boleh nggak sharing 2021 punya target apa aja? 2021 sebut beberapa. Tadi yang survive itu saya yang nulis. 2021 yang survive.
Tadi kan ada tuh yang 2021 punya target apa? Ada survive kan? Nah itu Oke, ada lagi? Enggak, survive aja. Oke, ini pasti banyak turunannya gitu kan ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Oke, tadi benar ya terkait dengan kenapa kita harus nulis ini. Jadi sebenarnya di sini juga ditulis ya, bagi mereka yang mereka punya tujuan yang jelas, tapi tidak ditulis, kehidupannya di atas rata-rata, jadi udah di atas rata-rata. Tapi benar, kebutuhannya adalah pertama membuat itu sebagai sesuatu yang emosional dan sesuatu yang terukur untuk dicapai. Kapan akan dicapainya? Mungkin menikah itu bukan jadi sebuah pencapaian kecuali bagi orang-orang yang memang punya target kapan nikahnya. Karena istri saya itu nggak punya target nikah tahun 2019 gitu. Targetnya tahun 2022. Ternyata sekarang sudah nikah gitu kan. Ya itu nggak bisa diukur kayak gitu ya. Cuman kalau saya udah punya pikiran sejak 2017 gitu. Saya udah tahu kapan saya mau nikah. Itulah bedanya gitu. Misalkan begini, kalau saya udah nulis saya tahun 2000 berapa? Tahun 2025 saya akan punya ini. Maka kita akan kejar ke sana. Berarti tahun 2024 saya harus apa? 2023 saya harus apa? 2022 saya harus apa? Karena beda dengan hal yang kalau nikah itu kayak ya udah nikah cenderung pasti semua orang mengalami gitu ya. Oke. Jadi contohnya kita ganti nikah. Tapi pencapaian spesifik tertentu. Contoh, saya mau jadi direktur video. Amin. Amin ya. Kang Fida ini mau adalah seorang yang luar biasa ya. Kerjanya di video ya, 4 besar HR consultant, luar biasa kan. Nah, di pencapaian usia muda ini sudah jadi staffnya gitu. Berarti kapan akan segera jadi manajernya? Itu di plan gitu. Nah, tadi saya nge-plan sejak pertama kali saya datang di Desa Berdaya Foundation 2019 awal, saya udah bilang 2021 saya jadi manajer gitu. Ya qadarullah gitu, dapat, dan langkah-langkah itu tuh benar-benar ada bagi saya. Nah, 2019 saya apa? 2020 saya apa? Meskipun saya akui 2019 saya agak kaget-kaget karena banyak hal yang agak berbeda dari apa yang pikiran saya. Jadi nggak semuanya dilakukan, 2020 juga. Dan 2020 ada pandemi juga belok lagi gitu. Ya, tapi qadarullah gitu, ada kesempatannya dan ada doanya. Terus didoain, terus diarahin. Oke, kalau Kang Fida mau jadi direktur, maka yang harus dilakukan adalah sekarang naik jabatan dulu. Oke, gimana cara naik jabatan? Naik jabatan itu harus ketika dibandingin sama teman-teman yang lain harus kelihatan lebih keren gitu kan. Maka bagaimana kita bikin lebih keren? Ini hati-hati kalau teman-teman yang suka senggol bacok ya. Jadi kayak tidak untuk menjatuhkan orang lain, tapi bagaimana membuat kita terlihat baik, tapi beneran baik sih, jangan terlihat baik. Kita cari langkahnya. Kapan kita mau jadi manajernya? Kapan kita siap jadi direkturnya? Pencapaian, gebrakan apa yang bisa kita lakukan sehingga kita dapat dilirik dengan baik dan kita dianggap mampu dalam posisi di atas kita. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi saya juga sudah pernah berpikir bahwa saya akan jadi senior manager dalam holding ini, dalam holding saya. Itu sebenarnya plan B, tapi saya sudah bikin plan B-nya. Dalam 4 tahun ke depan saya akan jadi senior manager, bisa nggak ya? Kalau nggak 4, 5 gitu. Itulah ragunya saya. Itu mungkin Kang Fida. Jadi maksudnya supaya step by step-nya jelas. Oke. Itu benar jadi katalisator. Kang, tapi mungkin nggak Kang gini Kang. Yang tadi itu step-stepnya sudah ada di pikiran kita, tapi nggak ditulis. Tapi setiap hari kita ingat, setiap bangun tidur kita ingat, setiap mau tidur kita ingat, setiap kita kerja kita lelah kita ingat itu. Nah itu kan juga berfungsi sebagai tadi yang mengingat euforia terkait dengan emosi-emosi positif atau gambaran-gambaran ketika kita mencapai dream itu kan. Nah itu apakah bisa menggantikan tulisan? Oke. Begini, sebenarnya tadi tulisan ini adalah tentang membuat sesuatu itu jadi emosional dan kemudian jadi dibawa ke alam bawah sadar. Kalau memang itu cukup untuk melakukan pengiriman emosi dan pengiriman kepastian itu ke alam bawah sadar, sebenarnya itu nggak masalah juga. Jadi gini, kalau saya di rumah saya punya tulisan tentang mimpi-mimpi besar yang itu jadi jadi patokan hidup, karena kalau pedoman hidup itu Al-Quran. Dan kemudian setiap malam saya baca dulu. Baca. Oke, dulu. Besoknya lagi baca aja. Buat apa? Buat selalu ada repetisi. Buat selalu ada repetisi itu kan masuk ke otak kanan alam bawah sadar mirip-mirip lah. Jadi kalau memang hal itu bisa selalu mengingatkan, that's good gitu. Ketika kita capek terus kita ingat, saya kan mau di ini, that's good gitu. Ya tadi
bantuan penulisan itu adalah bantuan katalisator, bantuan untuk semakin mengingatkan, semakin ada repetisi, dan kita tahu kita harus lihat apa kalau kita ada anchor gitu. Ada anchor itu apa sih? Sesuatu yang kalau kita lihat ini, stimulasinya ini, itu jadi kayaknya sesuatu yang kita inginkan gitu. Sebenarnya tujuannya ke situ. Oke. Nuhun Kang Fida, seru. Berarti ini terakhir, habisnya udah janji nggak lagi. Berarti menulis ataupun mengingat-ingat mimpi dan step-stepnya itu metode Kang ya, disesuaikan dengan karakteristik individu ya Kang ya, gitu ya Kang ya. Betul. Ya, oke, sip. Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun Kang Fida. Baik, semoga sukses di video. Amin. Diskusinya gitu ya. Baik Kang Alif, ini ada pertanyaan lagi dari Teh Ratih Sundari. Sebelumnya makasih banyak Kak Alif atas materinya. Mau nanya, Ratih pernah lihat tulisan yang menjelaskan bahwa kita lebih baik nggak sharing tentang mimpi kita ke orang lain, karena kemungkinan mimpi yang sharing itu nggak bakal kecapai. Sorry lupa detailnya tapi ya. Pertanyaannya, 1, apakah Kang Alif pernah dengar tentang hal itu juga? 2, gimana pendapat Kang Alif tentang itu? Thank you Kang. Nah ini sedikit nyambung juga Kang, saya juga mau tanya sebetulnya sih terkait ini gitu ya. Sekarang kan saya lagi sibuk-sibuknya ngurus anak-anak didik itu masuk PTN gitu ya. Nah salah satu yang saya ajarkan ke mereka juga adalah tentang silahkan tuliskan tentang mimpi kalian tuh mau tujuannya tuh nanti mau ke PTN mana gitu ya. Itu sudah dari beberapa tahun yang lalu gitu ya, sudah menerapkan tentang menuliskan mimpi ini. Tapi beberapa teman saya itu nggak setuju gitu terkait metode itu, karena dengan menulis itu khawatirnya justru ada orang-orang yang tidak suka dengan individu tersebut, akhirnya malah mendoakan yang akhirnya semoga dia nggak masuk ke universitas ini deh, semoga dia nggak masuk ke sini deh. Nah itu malah akhirnya khawatirnya malah membuat dia tidak bisa mencapai mimpi itu karena doa dari orang tersebut, karena kan kita nggak tahu ya doa dari orang yang dijabah yang mana sama Allah gitu. Nah itu gimana Kang terkait dengan pertanyaannya Ratih juga nih, silakan. Oke. Ya, saya pernah dengar ini. Ya, makasih Kang Gian dan Teh Ratih. Saya pernah dengar tentang ini. Jadi gini, fokusnya tuh tentang kalau saya nggak salah di bacaan di buku atau tulisan tentang itu tuh gini, sharing ke orang lain itu bukan untuk diproklamirkan kemana-mana, bukan. Ya kalau kita share di IG, saya punya mimpi ini, semua orang tahu. Ntar kalau nggak kecapai kita malu, terus kitanya kedesak gengsi dan seterusnya. Tapi sharing ke orang lain itu tujuannya untuk dapat timbal balik atas blind spot diri kita. Kalau ngomongin blind spot itu kayak pelatih tinju dan Muhammad Ali. Muhammad Ali itu punya pelatih tinju, gitu kan. Tapi kalau diaduin ini si pelatih sama Muhammad Ali, udah pasti pelatihnya kalah. Tapi kenapa Muhammad Ali ini masih butuh pelatih? Karena pelatih ini bisa ngelihat apa hal-hal blind spot yang dimiliki oleh Muhammad Ali. Ini kamu ini kalau dipukul di sini, ini bahaya gitu. Nah ini tuh suka kebuka. Oh iya, oke. Ini lawan kamu tuh begini. Jadi kamu bisa pakai cara begini. Jadi tujuannya tuh makanya suka dibilang kita tuh butuh mentor dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melihat blind spot kita. Nah, jadi tentang ini tuh adalah arahnya pada kita harus sharing sesuatu itu pertama sama orang tua. Itu kenapa? Kalau sama orang tua kita meminta doa, karena doa orang tua itu doa yang tidak ada batas atas doanya kepada Allah gitu terhadap anaknya. Nah kalau mimpi kita sama dengan mimpi orang tua kita terhadap kita, maka insya Allah itu adalah mimpi yang paling langsung gitu. Itu satu, makanya kita sharing sama orang tua. Semoga orang tua sepakat dan orang tua mau ngedoain hal itu. Satu. Terus kemudian kita sharing itu buat apa? Nah, kalau kata Pak Mendikbud, waktu dulu masih jadi CEO Gojek, beliau pernah bilang, saya cuma sharing tentang ini sama beberapa orang, dan saya nggak mau cerita sama banyak-banyak orang yang katanya mampu jadi mentor. Nanti saya banyak dicegah. Kurang lebih begitu. Jadi kemudian, tapi dia punya teman sharing, punya teman sharing. Nah, teman sharing ini tujuannya buat apa? Buat jadi feedback person. Pertama kali ngasih feedback, menurut kamu gimana kayak gini-gini? Bener juga ya. Tapi kalau dikasih gini lebih keren. Oh betul juga. Nah, dapat ide gitu. Jadi maksudnya di sebelah situ. Bagaimana kita mencoba mencapai mimpi orang. Nah tadi terkait dengan nyambung ke Kang Ian tentang anak-anak SMA ya. Saya pernah dapat pertanyaan itu persis banget waktu saya ngisi AMT di tahun 2015 sama 2015 sama adik-adik
saya di SMA gitu ya. Nah, pertanyaan itu ada. Ya, saya bilang, itu kan metode ya. Nah, metodenya itu bukan untuk dikasih dari orang lain. Kenapa? Tadi memang ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi pada dasarnya menulis mimpi itu tujuannya buat diri sendiri kok. Kita ngasih lihat ke orang-orang itu tadi cuma buat kita didoain, kita disemangatin, kitanya sendiri selalu membawa itu ke dalam alam bawah sadar, emosinya itu dapat, seriusnya kita dapat, kinerjanya kita juga dapat gitu. Nah, fokusnya adalah ke individualnya, bukan ke orang lain. Makanya ketika ada gangguan dari orang lain, maka tutuplah gangguan itu dengan cara nggak usah dikasih tahu ke orang lain. Jadi kita nggak akan share ke orang lain itu ketika kita tahu bahwa itu akan menimbulkan sesuatu yang tanda kutip salah, bisa bikin iri, bisa bikin dengki, gitu kan, bisa bikin menjatuhkan orang lain, doain yang salah gitu. Nah, ketika itu terjadi maka cukup jangan dikasih tahu ke orang lain. Maka mimpi-mimpi itu terus buat diri kita, gitu. Jadi tadi ya balik lagi kayak tadi kata Kang Fida ya. Untuk membuat ini semakin masuk ke dalam diri kita, semakin yakin kita untuk melakukan mimpi itu. Gitu paling. Enggak, Kang Ian? Ya, oke, berarti ini bisa untuk catatan untuk yang lain juga ya, bahwa sebetulnya metode ini adalah lebih kepada bagaimana kita diri sendiri itu untuk manage mimpi kita gitu ya. Makanya tadi kalau misalnya ada di awal tadi di Mentimeters itu sudah sharing ke siapa aja mimpi itu, mungkin itu lebih kepada kita sharing ke orang-orang yang mungkin bisa menjadi mentor atau mungkin orang terdekat yang justru bisa membantu mendoakan kita supaya mimpi itu bisa lebih istilahnya bisa tercapai gitu kali ya Kak. Oke. Baik, dari teman-teman yang lain silakan ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan materi hari ini. Oke, mungkin satu lagi ya Kang. Ini ada ya. Kang, saya mau bertanya dari Happy Siva. Kang, saya mau bertanya, kalau kita sudah tercapai sesuatu, misal keterima SNMPTN ITB ini, ayah kita ngizinin atas hal tersebut, bahkan bangga. Tapi ibu tiba-tiba menyuruh kuliah di kota sendiri. Misalnya, apakah Kak Alif menuruti apa mimpi Kak Alif melalui keriduan ayah atau keriduan ibu? Terima kasih Kang. Berat. Kalau ini saya malah bahasnya malah pakai ilmu ini ya, ilmu religius ya. Nggak apa-apa lah dikit ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi saya kekuatan untuk menjawab ini. Kalau kita pertanyaannya langsung ke kerinduan ayah atau ibu, udah pasti bakal jawabannya ibu baru ayah gitu. Nah, tapi di sini saya pikir perlu ada diskusi lain, karena keluarga itu, ini saya dapat tentang waktu pas lagi diskusi tentang keluarga itu ada tempat diskusi, salah satunya tempat diskusi. Dalam diskusi itu ada argumentasi, ada bantahan argumentasi, dan ada kesimpulan gitu. Kayak debat gitu, ada pro, ada kontra gitu. Dan ada clash yang terjadi gitu. Nah, dalam keluarga itu ada diskusi. Suami istri itu diskusi. Ibu, bapak, anak itu diskusi gitu. Setiap keputusan diambil ada hasil diskusi. Kalaupun ada ada otoriter, yaitu bukan karena tidak ada diskusi. Pasti ada diskusi, tapi ditolak mentah-mentah oleh pengambil keputusan yang bisa langsung melakukan action-nya. Nah, sekarang kondisinya bapak dan ibu beda pendapat. Nah, gimana dengan kamu sebagai anak? Beda pendapat lagi kah atau seperti apa? Kalau misalkan kita sepakat sama ini tapi nggak sepakat sama ini, gimana? Nah, ini kalau saran saya jauh banget diskusi dulu sih. Diskusi dulu. Dan namanya diskusi itu argumentasi, dan argumentasi itu butuh keyakinan dan butuh data. Kadang bisa jadi ibu tuh nggak mau ngelepas itu karena kayaknya belum siap deh kamu teh gitu. Sama kayak ada anak laki-laki, dia bilang saya mau nikah, terus kemudian ibunya bilang kamu emang udah siap bakal mimpin seorang perempuan dalam hidup kamu selamanya loh. Kamu aja masih begini begitu. Nah itu. Jadi kalau menurut saya ini tentang kesepakatan dan kepercayaan ya, karena maksudnya kepercayaan itu saling percaya. Kalau pengalaman saya ada yang agak mirip dengan itu karena ibunya merasa nggak siap untuk melepas anaknya, jujur aja sebenarnya ada yang begitu.
Masalahnya karena ibunya nggak siap untuk melepas anaknya jauh-jauh. Kenapa? Ternyata gitu ya, ternyata dia adalah anak tunggal perempuan gitu. Dan ibunya dan bapaknya waktu itu memang menikahnya di usia yang cukup agak senior gitu, 30 sekian bersama-sama nikah. Jadi dia anak tunggal dan sekarang orang tuanya sudah sangat, ya sudah cukup tua lah gitu. Ternyata itu masalahnya. Apalagi didukung dengan bapaknya baru akan pensiun di 3 tahun selanjutnya gitu. Setelah dia lulus baru pensiun, tapi kan si ibunya tinggal sendirian di rumah. Oh gitu. Ternyata ada di belakangnya. Jadi kalau saya pikir belum tentu bisa jauh ke sana karena ini perlu pendalaman sih kalau menurut saya untuk menjawab ini ya. Tidak mudah karena kita harus diagnosis dulu emang ada apa gitu, ada apa gitu sampai kayak gitu. Punten ya kayak gitu mungkin. Baik, terakhir ini Kang, terakhir sekali ya. Bagi teman-teman nanti ada pertanyaan lagi bisa langsung tanyain langsung ke Kang Alif. Informasi kontaknya ada di WA Group ya Kang ya. Ini dari Kak Fajri Alivia, mau tanya, kalau kita punya banyak mimpi dan ingin kita buat list misal 100 mimpi kita, dalam penulisannya bebas atau diurutkan yang paling kita inginkan ditaruh di nomor awal? Dan apakah nanti pengaruh dengan pencapaian kita di kemudian hari? Terima kasih Kang. Oke. Gimana? Jawab dulu atau? Oh ya jawab ya. Oke. Oh terakhir ya. Oke ya. Pencapaian prioritas itu harus ditaruh paling atas. Kalau teman-teman suka yang seorangnya visual, saya bukan visual soalnya. Itu ditulis dengan huruf yang lebih besar dan dengan cara yang lebih unik gitu, yang lebih terlihat gitu. Balik lagi itu tujuannya untuk menguatkan alam bawah sadar kita karena sebagian besar orang itu tidak berhasil melakukan achievement-nya hanya gara-gara dia tidak benar-benar merasa itu penting untuk dikabulkan, merasa tidak terasa benar-benar untuk diperjuangkan. Soalnya kalau udah benar-benar berjuang tuh ya, udah benar-benar berjuang mati-matian tuh benar terasa bakal jadilah insya Allah gitu. Kalau udah benar-benar dikerjakan, kadang-kadang kita cuman ya udah letih slow aja lah hidup gitu, ngikutin hidup aja lah begini. Ya yang penting kerja dengan baik, ya yang penting gaji cukup lah gitu. Ya yang penting ya bisa makan lah, ya bisa inilah seneng lah gitu kan. Ya kadang sampai situ kita nggak ada tekanan, karena kita nggak ada tekanan kita nggak benar-benar maju terang ke depan gitu. Jadi pencapaian apa tadi spesifik yang kita mau prioritas itu ditaruh bukan di urutan waktu paling atas, tapi mungkin ditaruh dalam, kalau misalkan strategis boleh ditulis paling atas tuh apa gitu, tahun ini apa, itu boleh banget, itu boleh banget. Tapi kalau secara waktu bebas ya, itu bebas lagi bisa diatur. Nah mungkin sebelum diakhiri saya closing statement sekarang dulu aja ya Kang Ian ya. Jadi gini teman-teman, hari ini pada dasarnya mini workshop ya, perlu pendampingan di ujung untuk ngetek gimana nih udah sejauh apa pencapaian dan bagaimana caranya gitu kan. Terus kemudian apa yang akan dilakukan ke depan untuk dicapai dan seterusnya. Ketika itu sudah dapat clear gitu ya seperti apa, maka tinggal dilakukan, silakan jalan gitu. Udah bisa lepas. Nah, sebenarnya dalam forum kali ini saya cuma fokus pada yuk kita refreshing lagi lah, bahasnya itu bahas mimpi tentang kita sendiri gitu kan. Ya, tentang kita sendiri, terus kita bahas juga tentang kita mau apa ke depan gitu. Nah, kalau saya membuka diskusi di luar lah, ibaratnya mungkin coaching online gitu ya. Kalau mau teman-teman di sini mau sharing tentang saya punya mimpi apa dan bagaimana cara mencapainya. Karena pada dasarnya saya ingin bantuin memetakan harapan-harapan mimpi kita di kepala kita yang mungkin sangat banyak, tapi entah kenapa kita repot. Iya betul, nggak banyak mikir kan, ya gitu ya. Saya pusing soalnya kerjaan lagi numpuk-numpuknya. Kerjaan PPT 2 hari yang lalu, otek banget. Nah gitu ya teman-teman, jadi di belakang ini boleh banget nih kita diskusi, kita japri-japrian, misalkan mau dibahas dong tentang gini-ginian, mau bahas ini dong, mau bahas itu dong. Ya saya suka banget menghadapi diskusi-diskusi yang tiba-tiba kayak ini kemarin. Bang saya mau telepon dong besok sore jam segini, oh hayu, gitu. Jadi selalu aja ya teman-teman buat diskusi di belakang. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Saya harap teman-teman bisa ikut, ya bisa terkabul lah semua mimpi-mimpinya. Yang pada kesempatan hari ini teman-teman harapkan buat tahun 2021. Dan boleh Kang Ian, saya terakhir mau ngasih
minta tolong buat teman-teman kita Mentimeter sekali lagi ya. Sekali lagi kita mau coba, ya kita mau tahu aja sih, saya mau tahu aja beberapa hal gitu. Beberapa hal yang mungkin seru di teman-teman. Silakan Kang. Mana sih? Oh ini. Ya, boleh minta bantuannya teman-teman. Ya, silahkan masuk lagi ke menti.com dan kodenya 9680380. Wah, Masya Allah ini ya, Teh Rati sama Kang Ian berfaktabikul khairat menuliskan kode. Itu poin penting ya dalam mencapai mimpi proaktif ya. Ini luar biasa. Oke, teman-teman boleh ya, bebas banget nih teman-teman dapat insight apa. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa sih gitu ya. Namanya juga manusia gitu ya. Jadi insight itu bukan cuma sekedar apa, insight itu apa ya? Insight itu apa sih maksudnya? Insight itu ide atau sesuatu yang menemukan sesuatu, menemukan makna baru, menemukan sebuah pemikiran baru, menikmati sesuatu gitu. Ya keluarin lah insight-insightnya apa yang teman-teman jadi tiba-tiba pikirkan atau dapat sesuatu apa atau apa gitu. Kalau ada status yang pengen dibuat, saya mau nulisin apa gitu. Nih kalau materi random BLT ini bisa Bu request di hari depan, kalau bisa buat request di hari depan. Ya betul materi random. Oke, terima kasih siapapun yang nulis. Pemetaan pikiran, oke. Menulis bukanlah penyebab dari mimpi itu terwujud, melainkan catatan akan membantu memimpi terbuka secara emosional sehingga terus menginspirasi mengejar mimpinya. Betul. Luar biasa nih, pasti Kak Fida lagi nih. Belajar konsisten terhadap mimpi yang ingin dicapai, tetap semangat dalam memiliki mimpi dan berjuang mendapatkannya. Ya Allah, luar biasa. Mimpi itu diperlukan ya. Nanti malam pada mimpi kan ya. Makin jelas. Ya oke, makin jelas. Apapun mimpinya harus diikuti dengan langkah yang konkret untuk mencapainya. Ya, oke. Ya, saya doakan semoga dengan saling doakan juga akan menambah kita semakin cepat mengabulkan mimpi kita gitu ya. Semakin yakin kita selalu ingat apa yang ada dalam mimpi kita gitu. Oke, next satu lagi, dua lagi sebenarnya. Oke, sebutkan 1 sampai 3 mimpi yang detik ini terasa sangat mungkin dicapai gitu. Jadinya saya pikir bener nih, saya kebayang banget mimpi ini berarti tapi ini. Jadi selama dari tadi saya kepikir mimpi ini nih. Ya 1 nggak apa-apa, 2 boleh, 3 boleh gitu. Mimpi apa yang kayaknya sangat mungkin dicapai oleh kita secara pribadi sekarang gitu. Boleh, bebas. Saya akan apa gitu ya. Oh ya, kayak tadi saya di kode nggak diceritain sama istri. Sekedar bermimpi untuk saya mau punya anak tahun berapa. Itu juga penting nggak? Ya mungkin kalau ini mah kalau udah punya anak cerita aja ya. Kayak nikah gitu itu mah ya, tapi bebas lah. Mau nikah jadi terukur sama siapanya, terukur kapannya, biayanya berapa ya, penting juga. Survive pekerjaan, Masya Allah. Kang Fida luar biasa nih. Semoga bertahan sampai jadi direktur. Nikah lagi, ya survive pekerjaan. Saya bukan yang survive pekerjaan, Kang. Oh bukan, ganti ya survive apa dong? Oke. Oke, ini banyak ternyata yang survive pekerjaan berarti. Lulus S2, amin Allah. Buat komunitas nulis buku. Mau nikah jadi udah tadi. Pekerjaan, kesehatan, survive emosi spiritual, pendidikan. Oke ya. Sekali lagi saya yakin ada malaikat di antara kita. Semoga ini selalu jadi doa-doa yang melangit gitu. Oke, terakhir. Tulis langkah konkret Anda setelah kegiatan ini. Jangan bilang tidur. Saya tahu Kang Ridwan Haidar suka bercanda, jadi beliau bisa jadi nulis mau tidur. Itu konkret sekali ya. Berhenti membuli, Masya Allah, luar biasa ini. Semoga dalam perjalanannya untuk berhenti juga dapat sebuah kebaikan gitu ya. Niatnya aja udah luar biasa gitu. Mencari mentor, itu sekali mencari mentor. Buat action plan, mencari mentor nanti dilamar ya mentornya. Maksudnya gini, dibilangin mau nggak jadi mentor saya, mau nggak bantuin saya tentang ini, mau nggak jadi sudut pandang saya buat ini gitu. Jadi kayak mencari mentor tuh bukan kayak sekedar
kita ikut ini, terus kemudian saya mengakui bahwa oh dia tuh mentor saya, ya boleh-boleh aja sih dibilang kayak gitu ya, tapi kalau mentor tuh lebih spesifik gitu loh. Kalau dibilangnya guru, ya itu guru, semua orang bisa jadi guru kita, termasuk teman-teman ada di sini itu guru saya. Oke, menuliskan mimpi, action plan, belajar istiqomah untuk nulis. Masya Allah nih ada banyak penulis, saya jadi aduh, saya punya pencapaian gagal tahun lalu nih menulis nih, ya Allah. Cari informasi yang dibutuhkan mulai untuk mendukung mimpi, mulai ditulis mimpinya sampai ya, informasi yang dibutuhkan untuk mendukung mimpi. Jadi bikin mimpinya jangan banyak-banyak, kayak setahun 3 tuh udah asal besar, dan bukan besar, asal menantang lu sebenarnya cukup aja. Saya tahun lalu bikin 11 mimpi doang. Ya beneran, kan kalau yang lain 100 gitu. 11 mimpi dalam 1 tahun saya dapat 71%, berarti itu sekitar 8 biji lah. Gitu. Oke, cukup. Ya. Oke, kalau sudah cukup, sekali lagi terima kasih atas diskusinya teman-teman pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya, sama sekali sepenuhnya dari saya. Mohon maaf. Dan kalau di luar kita mau diskusi, kita diskusi lagi. Sekian dari saya, terima kasih Kang Ian dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Alif atas sharing diskusi yang luar biasa. Seru banget ya hari ini, banyak antusias juga dari teman-teman. Nah, minggu depan, pekan depan masih ada sharing lagi, yaitu tentang seni menyikapi hidup udah rumit, nggak usah dipersulit. Nah, ini ada erat kaitannya juga dengan tema bahasan kali ini. Jadi kalau tadi Kang Alif sudah bicara tentang bagaimana kita harus mewujudkan mimpi kita, ada step-stepnya gimana mimpi kita supaya bisa terwujud gitu ya. Tapi kadang-kadang saat kita menuliskan mimpi, saat kita melakukan mengerjakan mimpi-mimpi itu, ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa kita duga. Ada beberapa drama-drama yang bisa terjadi dalam hidup kita gitu ya, kasarnya begitu. Nah, itu akan dikupas lagi secara pendekatan psikologis dan filsafat gitu yang praktikal di pekan depan oleh pembicara yang luar biasa, yang luar biasa bagusnya juga, tidak kalah ahlinya juga gitu membahas masalah ini. Nah, silahkan bagi teman-teman ditunggu saja untuk pekan depan, nanti informasi lebih lanjut akan ditayangkan di grup Brotherhood Live Talk-nya di WA grupnya. Baik, closing statement dari saya, silahkan bermimpi setinggi-tingginya, karena apabila kita jatuh, kita masih jatuh di antara bintang-bintang. Tapi bangunlah dari tidur kalian supaya mimpi kalian itu tidak hanya menjadi bunga tidur kalian dan bisa terrealisasikan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas antusias dari teman-teman. Sekian dari kami. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.